Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Meragukan kasih Allah? Jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya menelpon dan mendoakan seorang saudara yang terkena COVID. Dalam pembicaraan itu, dia mengatakan bahwa ia sudah berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkannya, tapi ternyata Tuhan belum menyembuhkannya dan seolah-olah Tuhan diam terhadapnya. Sehingga ia sampai pada titik meragukan akan kasih dan kuasa Allah terhadap dirinya. Saudara, bukankah kita sering bersikap demikian? Ketika kita berada dalam tekanan, persoalan berat, sakit penyakit yang tak kunjung selesai, akhirnya membuat kita meragukan kasih dan kuasa Allah terhadap kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang keraguan yang juga dialami oleh bangsa Israel. Hal ini karena bangsa Israel saat itu sedang berada di dalam penjajahan orang Babel atau sedang dijajah oleh bangsa Babel. Mereka beranggapan bahwa jikalau memang Allah mengasihi mereka, maka seharusnya Allah menolong mereka, melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Babel. Namun Allah seolah-olah tak kunjung menolong mereka dan melepaskan mereka dari penindasan orang Babel. Itulah yang mengakibatkan mereka akhirnya meragukan akan kasih dan kuasa Allah terhadap mereka. Karena itu Allah memberikan dua gambaran kepada mereka tentang betapa besar Ia mengasihi bangsa Israel, betapa besar Allah mengasihi umatnya. Gambaran yang pertama yang dipakai yaitu bahwa kasih Allah kepada umatnya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Di sini dipakai gambaran ibu atau perempuan, karena ibu atau perempuan identik dengan kasih sayang. Namun kalau ada ibu atau seorang perempuan yang akhirnya melupakan anaknya, maka kasih Allah tidak demikian. Allah tidak pernah melupakan atau meninggalkan umatnya. Gambaran yang kedua yang dipakai adalah bahwa Allah melukiskan kita di telapak tangannya. Allah melukiskan kita di telapak tangannya, menunjukkan bahwa Ia senantiasa mengingat akan kita. Allah melukiskan kita di telapak tangannya. Ini juga menunjukkan bahwa Ia menggenggam hidup kita dan tak pernah meninggalkan kita sendiri. Nah, inilah dua gambaran yang menunjukkan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita, betapa besarnya Allah mengasihi akan kita. Karena itu, apabila kita berada di dalam tekanan, berada dalam persoalan hidup, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ketika kita kehilangan orang-orang terkasih, semua itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita atau Allah benci terhadap kita. Melainkan dengan semua yang ada itu Allah izinkan untuk terjadi dalam hidup kita supaya kita senantiasa berharap kepadanya dan senantiasa bergantung kepadanya. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini kita senantiasa mengingat bahwa sungguh Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, apabila ada persoalan, sakit penyakit, beban berat yang kami alami, ajar kami untuk tidak meragukan kasih dan kuasa Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.